Dia tadi bertanya, Bante, dalam berkarir itu yang dibutuhkan pengetahuan atau parami katanya. Oh, wow, pertanyaan yang ini bisa jadi betul-betul diskusi panel ini. Yang satu namanya memaparkan bahwasanya pengetahuan itu jauh lebih eh, dominan daripada parami. Soalnya parami sebesar apapun tanpa pengetahuan yang mumpuni bagaimana bekerja secara teliti, secara menyeluruh, bahan baku dari mana, sulit mudahnya didapat, mahal murahnya didapat, sedang musimnya atau tidak, pangsa pasar bagaimana, sedang lesu atau rame, sedang kacau atau sedang lancar-lancar, sedang banyak dibutuhkan atau tidak, sedang banyak persaingan atau tidak, bagaimana pangsa pasarnya. Nah, waktu memproduksi, bagaimana bagaimana itu bisa dievaluasi, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu diubah. Semuanya itu butuh yang namanya pengetahuan. Termasuk bagian perencanaan itu juga pengetahuan. Penyimpulan atau assessment. Nah, apa yang kita lakukan untuk tahun ini sudah sejauh apa berhasil, berhasilnya itu sedang, excellent, atau ya tipis-tipis berhasilnya, atau justru merugi. Apa sebabnya merugi? Apa sebabnya berhasil sampai melimpah begini? Apakah itu faktor dari dalam atau faktor dari luar? Nah, itu namanya adalah konteks pengetahuan kita yang berperan dalam melakukan suatu pekerjaan. Tetapi tidak sedikit juga mereka yang punya pengetahuannya tidak kurang-kurang, tapi kerja apa selalu nggak berhasil. Yang katanya itu kurang parami katanya. Ada juga parami, dia itu sebetulnya pinter banget juga enggak, tapi karena paraminya gede, paraminya besar, kerja apa itu selalu lancar, selalu dapat, selalu untung. Dia ngerti banyak apa juga tidak terlalu. Jadi ya sederhana sekali, dia terima barang dari siapa untuk kemudian dijual kemana, pembelinya itu juga sudah jelas A B C D E-nya, kemudian mendapatkan untung demikian, jalurnya demikian, sudah selesai. Dan itu mungkin karena produknya itu produk yang menyenangkan banyak orang, harganya juga terjangkau dan sebagainya. Nah, dia menjadi terkenal. Mungkin ya sedikit banyak dari apa yang dia ketahui, awalnya itu hanya sedikit. Nah, tetapi kemudian dengan praktik ya bekerjanya itu sudah otomatisnya pengetahuannya akan muncul, bertambah secara ya secara berbarengan, itu pengetahuan mengikuti belakangan. Tapi yang penting adalah parami ini. Parami itu apa? Parami adalah kebaikan, kebajikan. Oh, orang itu mudah dipercaya, orang itu bisa dipercaya. Orang itu punya kedisiplinan, orang itu punya tanggung jawab, orang itu punya komitmen. Aku kalau mau kerjasama sama orang itu saja. Ini namanya parami itu, bukan pengetahuan. Dari mana parami itu? Dari punya konsistensi dalam melakukan hal-hal yang patut. Kejujuran sekali dilakukan, bagus. Tapi apakah perlu itu hanya sekali? Tidak. Perlu setiap kali, setiap kesempatannya. Oleh karena apa? Itu adalah parami. Kemurah hatian. Sekali cukup enggak? Enggak cukup. Meskipun yang sekali itu juga tidak jelek. Dan jangan diremehkan. Meskipun sekali melakukan. Soalnya nggak mungkin orang sekaligus melakukan sekian banyak kali.
Kan sekali-sekali melakukannya. Ya tak? Nah, kemurah hatian, kejujuran, kedisiplinan, kebajikan-kebajikan yang lain, kerendah hatian, tak tutur kata yang manis, tutur kata yang baik, itu semuanya adalah parami. Jadi barangkali saja karena mengingat kita, mengenal kita sebagai orang yang punya nilai-nilai bagus, bukan hanya bisa dipercaya, tapi bertanggung jawab, apa dan sebagainya. Meskipun pengetahuannya mungkin S-nya itu hanya S3 saja, yaitu SD, SMP, SMA. Hanya pengetahuan SMA, bahkan beberapa itu lulus SD pun tidak. Lulus SD pun tidak. Tapi kalau orang-orang itu milih bekerja samanya itu dengan orangnya itu yang kelas 5 SD saja. Soalnya apa? Dia bukan hanya punya komitmen, misalnya rentang waktu bayar itu 3 bulan ya, dari barang itu dikirim. Jadi waktu ada pengiriman itu datang, catat tanggal berapa, jangka waktu pembayaran, balik ke pihak distributor, itu selama 3 bulan. Nah, orang ini sebelum genap 3 bulan, di mana sudah ada pendapatan, sudah ada uang yang cukup untuk diputar, uang itu langsung dikembalikan, langsung dibayarkan. Mungkin dalam waktu 2 minggu, dalam waktu 3 minggu. Nggak sampai menunggu 1 bulan, nggak sampai menunggu 3 bulan. Jadi, apa namanya, yang sebetulnya kalau ditunggu sampai 3 bulan, ya toh, kan itu untung. Kalau nilainya besar, 5M, 10M, 1 harinya sudah berapa itu? 1 bulannya sudah berapa persen? Kalau diputarkan lagi untuk pekerjaan yang lain, itu sudah berapa uang? Nah, apalagi beberapa itu molor, bukan hanya 3 bulan, tapi 3 bulan setengah, 3 bulan lewat seminggu, 3 bulan lewat 1 bulan. Nah, ini kan apa namanya nggak sesuai. Nah, jadi bagaimana kira-kira siapa yang akan dipilih dalam berinteraksi? Orang ini tidak mau peduli ya, tidak mau apa namanya ini, maksudnya itu maaf bukan peduli, perhitungan. Ini kan kita kasih waktu 3 bulan. Tapi 2 minggu, 3 minggu sudah dibayar nih. Begitu dia ada uang. Ini orangnya ini ciamik deh, ciamik. Tahu ciamik enggak? Ciamik enggak tahu? Oh, bukannya bahasa Hokkien. Ciamik itu bagus artinya. Apa bahasa apa? Bahasa Konghucu atau bahasa Kek? Bahasa apa itu? Bukan juga ya? Kalau orang Jakarta ciamik. Oke lah. Nggak usah dibahas itu. Orang ini bagus sekali. Wah, ini boleh ini. Jadi kemudian waktu ada molornya sampai kemudian 3 bulan atau mungkin lebih sesekali. Sorry ya, aku belum bisa ya. Aku ada permasalahan dengan ini. Oh, enggak apa-apa. Tapi aku masih butuh barang, dikasih enggak? Kasih, tetap kasih. Enggak apa-apa. Soalnya apa? Punya parami. Awalnya itu punya punya kebiasaan yang memang baik. Nah, itu bisa menentukan keberhasilan seseorang. Kalau biasanya itu molor terus dikasih waktu 3 bulan, bayarnya pas bulan ketiga. Tepat, nggak kurang, nggak lebih. Atau kadang itu molor 2 hari, molor 1 minggu. Ya, toleransi lah bos. Kan hanya 3 hari, 1 minggu aja. Tapi kan itu memberikan dampak sedikit banyak perputaran uang di perusahaan yang lebih besarnya itu. Mungkin butuh untuk digunakan ini itu menjadi terhambat. Nah, orang-orang seperti itu
kalau misalnya mau mundur lagi, mau minta mundur, ya apa namanya 2 minggu begitu ya, ya mungkin sudah apa namanya risih, mau dikasih barang ya belum bisa. Kamu kirim barang dulu, itu kalau kamu kirim uang dulu deh, nanti baru dikasih barangnya. Soalnya sudah apa? Sudah, ini contoh saja ya, contoh saja. Contoh. Nah, tetapi dalam agama Buddha, kita mengakomodir dua-duanya. Pengetahuan juga hal yang bagus, yang perlu. Parami juga hal yang mendukung. Jadi, dan juga bukan hanya pengetahuan saja, masih ada banyak hal, masih ada 4 yang lain. Satu, pengetahuan atau nama lain dari wawasan. Wawasan pengetahuan, punya wawasan dalam pekerjaan yang dilakukan itu. Satu lagi punya keuletan. Artinya tidak gampang patah semangat. Tidak gampang putus asa. Punya keteguhan dalam pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah punya ketelitian, punya kecermatan, punya ketelitian, kecermatan, punya kejelian dalam pekerjaannya itu. Prosesnya apa? Dari tukang pel, dari pembersih limbah, limbahnya yang sekian kubik, itu butuh obat berapa, diselesaikan kira-kira berapa hari biasanya umumnya. Nah, seorang bos itu, jika dia tahu itu, pegawainya yang meskipun itu hanya pembersih limbah, begitu ya, dia bilang, oh membersihkan itu limbahnya itu 2 minggu bos. Bosnya sudah nggak percaya. Soalnya apa? Dia ngerti kerjaan bersihkan limbah itu berapa lama, butuh bahan berapa banyak, dia tahu. Itu namanya pekerjaan yang disertai dengan kecermatan, ketelitian, kejelian. Tahu dari sisi bawahnya, menengahnya, atasnya bagaimana itu dia tahu. Nah, sambil juga selain dari punya wawasan kebijaksanaan, punya keuletan, punya kecermatan, ketelitian, juga punya semangat, punya kerajinan. Rajin, turun tangan, datang ke kantor, datang ke tempat, ke lapangan, ke tempat kerja langsung. Setiap hari kerja. Bukan apa namanya, ya 3 hari kerja, 2 hari libur. 1 minggu kerja, 3 hari libur. Ya, sering libur. Pengen libur. Pengen kerja. Sewaktu orang datang butuh apa, ya tuannya apa, pemiliknya nggak ada. Nah, ini akan memberikan dampak tersendiri kalau orang itu tidak rajin. Satu lagi butuh apa? Yang paling utama dan yang paling pertama maksudnya. Satu lagi adalah butuh keyakinan diri dalam mengerjakan sesuatu. Apa itu? Yakin bahwa yang dilakukan itu adalah benar, baik, hal yang patut. Artinya apa? Tidak merusak norma-norma sosial, norma etika, norma hukum, norma agama. Kalau kita bekerja sesuatu, pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang benar, sesuai dengan norma-norma itu, kita akan lega hati, akan nyaman hati bekerja, tidak usah risih, tidak usah gelisah, tidak usah takut, khawatir apapun. Oleh karena apa? Pekerjaan kita itu kita ketahui adalah pekerjaan yang benar, pekerjaan yang baik, yang patut sudah. Itu sudah memberikan keyakinan tersendiri, punya kenyamanan hati tersendiri, punya keteguhan tersendiri. Yang kedua, punya keyakinan bahwa pekerjaan itu dalam pekerjaan itu dalam perhitungan menguntungkan. Pekerjaan ini modalnya sekian,
untuk biaya pegawai, transport, untuk biaya gudang, apa dan sebagainya, sekian persen, dapat dijual dengan harga sekian. Untungnya, oh ini bisa 70%, bisa 120% untung. Minim untungnya itu kalau terjadi sesuatu 20%. Misalnya, ini boleh ini. Bersih ya, untung bersih ya itu sudah ya. 180%, 120%, itu 20%. Nah, itu udah untung bersih. Oke lah, jalan. Tapi kalau pekerjaan itu keuntungannya itu tidak bisa diprediksi, kita tidak bisa asumsi. Kita tidak mau mengasumsi ini pengasumsiannya itu tidak jalan, tidak digunakan, asal gabrak saja. Pokoknya ambil nanti laku tidak laku belakangan deh. Kemungkinannya untuk merugi sangat-sangat tinggi. Oleh karena apa? Dasarnya memang tidak ada. Nah, begitu. Jadi harus yakin itu pekerjaan yang menguntungkan. Itu celaka-celakanya ya tidak untung sama sekali. Itu pun kalau sangat celaka. Tapi kalau secara perhitungan normalnya untungnya sekian, kira-kira dalam skala saya untuk melakukannya enggak? Ya. Dalam keuntungan yang sekian itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan yang menumbuhkan keyakinan. Satu tadi itu apa? Benar, baik, dan patutnya akan menumbuhkan keyakinan. Dalam perhitungan itu adalah menguntungkan. Yang ketiga adalah dalam batas kemampuan atau kapasitas diri ini bisa melakukannya. Kalau pekerjaan itu benar, baik, patut, pekerjaan itu menguntungkan, tetapi modalnya 100 miliar. Kita hanya punya 20 miliar. Misalnya, sisanya bagaimana? Utang bank 80 miliar. Rumah digadaikan, dimasukkan, disekolahkan ya namanya ya. Rumahnya disekolahkan, kendaraannya disekolahkan, apanya disekolahkan. Nah, kemudian jejaring, artinya koneksi-koneksi untuk perihal pekerjaan itu, orang itu juga sangat kurang. Sisi pengalaman kerja juga kurang. Sisi apanya juga kurang. Tidak memadai, tidak mumpuni. Jadi masih di bawah standar, dia itu melakukan pekerjaan yang sebesar itu. Memaksa diri untuk melakukan, meskipun itu pekerjaan menguntungkan, prospek untungnya itu tinggi, dan pekerjaan yang baik dan benar, untuk jika dia yang melakukan, risiko merugi itu sangat-sangat tinggi juga. Karena apa? Di luar kapasitas kemampuan dia. Tetapi dalam kapasitas ini bukan berarti hanya karena terlalu tingginya saja, tetapi juga memungkinkan terlalu rendahnya kita juga tidak mau. Kita punya simpanan 20 M betulan ya, miliar ya, bukan ember ya. Nah, 20 M loh. Tapi kita melihat sore-sore petang-petang di pinggir jalan ada orang jualan kacang tanah. Kacang tanah yang itu loh, yang digoreng, masih kacang kulit. Oh, itu untungnya 300%. Tetapi jualan tiap malam itu dari jam 6 sampai jam 10 malam itu paling banyak 50 atau 70 kantong saja yang bisa kejual. Itu sudah bisa dihitung itu. Kalau satunya itu 5.000, ya 5.000, ya untungnya 300%.
Berapa itu? 15.000. Ya, 15.000. Dapatnya itu 300%-nya, 15.000. 15.000 kali 50 berapa? 750.000. Modalnya berapa tadi itu? 250.000 dapat 750.000, sehari dapat 500.000. Menjaga dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Belum lagi persiapan untuk goreng kacangnya. Padahal modal yang dia miliki 20 miliar itu bisa untuk keuntungan yang hanya 2%-nya saja, itu sudah berapa? Jadi meskipun pekerjaan kecil, pekerjaan itu menguntungkan, di bawah standar kita juga kita tidak mau melakukan. Terlalu di atas kapasitas kita melakukan juga sebaiknya tidak melakukan, karena risiko merugi itu juga ada potensinya. Nah, ini namanya punya pengetahuan saja tidak cukup, tetapi masih ada 4 yang lain yang terkait dengan yang namanya bagaimana cara secara hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik, dan itu beda hal dengan urusan parami. 5 hal ini tadi itu, pengetahuan atau wawasan, keuletan, kecermatan, semangat, kerajinan, dan keyakinan ini, itu satu hal berbeda atau 2 hal berbeda dengan parami ini. Parami itu apa? Kemurah hatian, tutur kata manis, kejujuran, komitmen, disiplin, tanggung jawab. Termasuk juga hal-hal yang lain, kebesaran jiwa, cinta kasih, itu parami. Nah, kalau keduanya itu bareng-bareng dimiliki, bareng-bareng dijalankan, nah kemungkinannya untuk punya kesuksesan itu jauh-jauh lebih memungkinkan. Setuju enggak? Anumodana ya. Nah. Sapitiyo wiwajanto